Semua orang tahu Moskow adalah ibu kota Rusia saat ini, tapi nggak banyak yang tahu tempat-tempat lain yang pernah menyandang status istimewa di negara terbesar di dunia ini. Well, sepanjang sejarahnya Rusia telah 6 kali bergonta-ganti ibu kota. Namun, status istimewa ini paling lama dipegang oleh Moskow dan Saint Petersburg. Begini ceritanya. Pertama, Staraya Ladoga. Tempat ini sekarang hanyalah sebuah desa. Namun, pemukiman di wilayah Leningrad ini pernah menjadi ibu kota Rusia. Sayangnya, status istimewa ini tak bertahan lama, hanya 2 tahun dari 862 hingga 864. Menurut catatan sejarah kuno, Rurik, pemimpin legendaris Varangia atau Skandinavia, datang ke Ladoga pada tahun 862. Kebanyakan orang percaya bahwa tahun itu mengawali berdirinya negara Rusia karena Rurik adalah penguasa Rus pertama yang diketahui hingga kini. Menurut legenda, dia diminta untuk memimpin suku Slavia karena tidak ada pemimpin di antara mereka. Ladoga adalah tempat singgah yang penting dalam rute perdagangan Varangia yang terkenal, yang membentang hingga ke Konstantinopel. Peter the Great kemudian mendirikan permukiman baru dengan nama yang sama dan Ladoga berubah menjadi Staraya Ladoga. Yang kedua, Novgorod. Novgorod adalah tempat penting lainnya dalam rute perdagangan Varangia. Beberapa kisah mengklaim bahwa Rurik datang ke sini dari Ladoga, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia tiba langsung di kota ini dari Skandinavia. Novgorod adalah jantung cikal bakal negara Rusia selama beberapa dekade sampai tahun 882. Penerus Rurik, Oleg, memerintah sebagai pangeran di kota ini dari tahun 879. Menurut beberapa catatan kuno, ia adalah kerabat Rurik yang mengambil alih kerajaan setelah kematian sang penguasa Rus. Yang ketiga, Kiev. Oleg bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota Rus dari Novgorod ke Kiev dalam upaya memperluas kerajaan pada tahun 882. Kiev juga berada di sepanjang rute perdagangan Varangia dan saat Oleg melakukan perjalanan menyusuri sungai Dnieper, dia memberlakukan hukumannya pada suku-suku yang tinggal di sepanjang tepi sungai. Pada saat itu ada 2 pangeran Skandinavia lainnya yang memerintah Kiev. Namun, Oleg berhasil membujuk mereka untuk keluar dari kota itu dan membunuh mereka. Dengan menjadikan Kiev sebagai ibu kota, Oleg menyatukan 2 kutub terkuat di negara kuno tersebut. Prestasinya ini membuat sebagian orang menganggap Oleg sebagai pendiri Rus kuno yang sebenarnya. Kota ini menjadi pusat politik dan ekonomi negara yang pada perkembangannya dinamai Rus Kiev. Ketika Pangeran Vladimir yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara pada akhir abad ke-10 berkuasa, Kiev diubah menjadi pusat keagamaan. Yang keempat, Vladimir. Era kejayaan Kiev mulai redup sekitar pertengahan abad ke-12. Pangeran Yuri Dolgoruki atau si tangan panjang dari kota Suzdal bersaing seumur hidupnya demi memperebutkan gelar Pangeran Agung Kiev. Sayangnya, ia hanya beberapa tahun saja memerintah di sana. Pada saat yang sama, anaknya Andrei Bolgolubsky justru secara kejam menjarah dan meninggalkan kota itu begitu ia berhasil merebut kekuasaan dari tangan ayahnya. Namun, ia memilih untuk tidak memindahkan tempat tinggalnya ke Kiev. Dia tinggal di utara di kota Vladimir, jantung baru Rus. Kiev semakin lemah ketika bangsa Mongol menyerang pada abad ke-13. Mereka menaklukkan berbagai kepangeranan di Rusia dan mengakui status istimewa Vladimir di antara kota-kota Rusia lainnya. Yang kelima, Moskow. Kebangkitan Moskow dari sebuah kota kecil yang didirikan Yuri Dolgoruki di Kepangeranan Suzdal Vladimir hingga menjadi kota utama di Rusia memakan waktu 200 tahun. Sejak akhir abad ke-13, para pangeran Moskow mulai memperluas wilayah kepangeranan. Mereka merebut gelar Grand Duke of Vladimir dari orang-orang Mongol demi memperkuat cengkraman mereka di negara tersebut. Pada 1380, Dmitri Donskoy, penguasa Moskow saat itu, membuat gelar Grand Duke sebagai gelar yang diturunkan kepada pangeran-pangeran Moskow. Sejak saat itu, Moskow menjadi pusat wilayah Rusia yang tak terbantahkan. Pada pertengahan abad ke-16, Ivan yang mengerikan mengklaim dirinya sebagai Tsar dan Moskow berubah menjadi ibu kota Ketsaran Rusia.
Dengan demikian, sebagai jantung peradaban Rusia, Moskow memperoleh gelar yang hampir setara dengan kota suci. Dahulu, katedral Kremlin merupakan tempat pembaptisan, penobatan, dan pemakaman semua Tsar Rusia sampai Peter the Great berkuasa pada akhir abad ke-17. Keenam, dari Saint Petersburg ke Moskow lagi. Peter the Great memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Moskow ke Saint Petersburg pada 1712, beberapa tahun sebelum Kekaisaran Rusia didirikan. Waktu itu, Peter the Great memiliki teman berkebangsaan Jerman sejak kecil dan sering kali mampir ke pemukiman Jerman di dekat kota Moskow. Peter amat menyukai gaya hidup orang Jerman dan seiring berjalannya waktu, ia mulai membenci tradisi kuno istana yang menurutnya berlebihan, seperti gaun yang kebesaran dan hidangan yang disajikan di atas piring emas. Peter kemudian pergi ke Eropa, menghabiskan beberapa tahun untuk menimba ilmu serta mempelajari gaya hidup masyarakat setempat. Dan kembali sebagai pria yang sangat berbeda, akhirnya ia memutuskan untuk mengubah negaranya sesuai dengan pengetahuan barunya. Sementara Moskow yang kuno sama sekali tak cocok dengan rencananya. Peter the Great ingin membangun sebuah kota baru bergaya Eropa dengan rencana tata kota yang sebelumnya tidak digunakan di kota-kota Rusia yang tak beraturan. Peter juga mengundang arsitek-arsitek Eropa untuk mendirikan bangunan yang sangat berbeda dan belum pernah ada di Rusia sebelumnya. Ia bahkan memberi kota baru itu dengan nama asing bergaya Jerman, Saint Petersburg, untuk menghormati santo pelindungnya, Peter. Pembangunan Saint Petersburg kemudian baru dimulai pada 1703, tetapi Peter sudah memindahkan ibu kota ke sana pada 1712. Pada 1721, ia memproklamasikan dirinya sebagai kaisar. Akibatnya, Rusia pun berubah menjadi sebuah kekaisaran dengan Saint Petersburg sebagai ibu kotanya. Sampai 1918, Saint Petersburg merupakan ibu kota kekaisaran Rusia sekaligus sebagai simbol kebesaran negara itu. Namun demikian, selama itu pula Saint Petersburg amat berbeda dibandingkan seluruh negeri. Tak hanya dalam hal arsitektur dan perencanaan kota. Saint Petersburg berkembang pesat dan mencetuskan segudang inovasi. Tak heran, kaum revolusioner pun muncul di kota ini. Mulai paruh kedua abad ke-19, kaum revolusioner mulai melancarkan serangan terorisme, bahkan membunuh Kaisar Alexander II. Sementara itu, kaum buruh mulai memprotes kondisi kerja yang tak berperi kemanusiaan dan gaji yang rendah. Dan akhirnya terjadilah revolusi. Saint Petersburg menjadi ibu kota Rusia sampai runtuhnya kekaisaran setelah revolusi 1917. Sebagaimana Kaisar Peter ingin menyingkirkan gaya kepemimpinan yang konservatif. Kaum Bolshevik pun berusaha menghapus masa lalu imperialisme di negara itu setelah berhasil merebut kekuasaan. Karena itu, sebagai salah satu langkah pertama, kaum Bolshevik memindahkan kembali ibu kota Rusia, Soviet yang baru ke Moskow pada 1918. Keputusan ini juga berkaitan dengan propaganda. Kota Moskow adalah tanah kelahiran bangsa Rusia yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan orang asing yang tidak berinteraksi dengan orang-orang Soviet biasa, yaitu kaum petani dan buruh. Ngomong-ngomong soal Moskow, pernah nggak kepikiran kenapa ibu kota Rusia ini disebut Moskow? Well, dalam beberapa bahasa Eropa lain, nama kota itu pun nggak jauh berbeda. Orang Prancis dan Spanyol misalnya menyebutnya Moscow. Orang Itali menyebutnya Moska, sedangkan orang Jerman menyebutnya Moskow. Namun dalam bahasa Rusia, nama kota itu sama sekali berbeda. Mereka menyebutnya Moskva. Beberapa penutur bahasa Inggris sebenarnya sudah cukup akrab dengan kata ini. Sebagai contoh, mereka menggunakan pada sungai Moskva yang mengalir melalui Moskow. Lantas, mengapa dalam bahasa Inggris kota itu tetap disebut Moskow, sedangkan sungainya menggunakan nama versi bahasa Rusia? Ternyata ini semua berkaitan dengan nama Moskow yang berubah dari waktu ke waktu. Awalnya, rakyat Rusia, atau lebih tepatnya leluhur bangsa Slavia mereka yang kemudian terpecah menjadi orang Rusia, Ukraina, dan Belarus menyebut kota itu Moskov. Kata Moskov pertama kali disebutkan dalam kronik pada 1147 ketika Pangeran Yuri Dolgoruki menulis surat kepada seorang sekutu, mengundangnya ke salah satu kota yang ia kuasai, saudaraku datanglah ke Moskov.
Karena kronik itu ditemukan pada 1147, itu kemudian dianggap sebagai tahun didirikannya Moskow. Dan Yuri Dolgoruki dipercaya sebagai pendiri kota tersebut. Padahal tak ada yang tahu secara pasti, kota itu bisa jadi telah dibangun beberapa abad sebelumnya dan Yuri kebetulan menaklukkannya. Moskow itu sendiri adalah salah satu dari sedikit contoh kata yang terlestarikan dengan baik dalam bahasa lain. Dahulu kota itu disebut Moskov. Itulah nama yang diperkenalkan kepada orang-orang asing yang kemudian menuliskannya Moskow. Saat itu huruf W dilafalkan seperti V. Baik Moskow, Moskow, Moscow maupun versi Eropa lainnya nggak berbeda jauh dengan nama asli kota itu, Moskov. Ejaan kata itu hanya disesuaikan dengan bahasa masing-masing dan ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan karena setiap bahasa memiliki aturan ejaannya sendiri. Sementara di negara asalnya, orang Rusia menggunakan Moskva. Meski begitu, semua orang tahu persis apa yang dimaksud orang asing ketika mereka mengatakan Moskow. Di Indonesia ada dua versi yang lazim digunakan, Moskow dan Moskwa. Meski diserap dari bahasa Inggris, kata Moskow bisa dibilang sebagai kata yang paling mirip dengan nama aslinya. Sementara itu, Wikipedia dan beberapa media lokal lebih memilih Moskwa yang diserap dari bahasa Rusia. Kata mana yang sebaiknya digunakan? Nggak ada aturan khusus. Kita boleh menyebut ibu kota Rusia Moskow atau Moskwa. Itu semua cuma soal preferensi. Saya Alisa, untuk Vigosti, Asumsi.